amanah ini ada urusannya dengan Allah dan urusan dengan sesama manusia. Urusan dengan Allah adalah kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan ini, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala harus kita perhatikan. Selagi itu diperintahkan oleh Allah, maka hendaknya kita melaksanakannya. Kalau sudah dilarang, maka ya kita jauhi. Dan memang perjanjian kita semacam itu di saat kita sudah berikrar meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ikrar kita, keyakinan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita yang maha tahu tentang kita. Nabi Muhammad utusan Allah yang membawa pesan-pesan dari Allah. Lalu sampailah kepada kita perintah, sampailah kepada kita larangan. Tentu perintah dan larangan itu adalah dari Allah untuk kemaslahatan kita. Maka tanda kalau kita orang menjalankan amanat atau cara menjalankan amanat adalah ia menjalankan perintah. Kita sudah berikrar. Selagi Tuhanku adalah Allah, ya aku harus patuh dong kepada Tuhan yang menciptakanku. Dan yakin secara sungguh-sungguh bahwa apa yang Allah berlakukan dan apa yang Allah perintahkan serta yang Allah larang itu semua adalah kemaslahatan dan kebaikan kita. Baik kita tahu alasannya atau tidak. Hikmah di balik itu semuanya kita mengetahui atau tidak. Makanya ini keimanan tingkat tinggi. Keislaman tingkat tinggi kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam urusan-urusan perintah-perintah Allah itu ada yang memang makulul makna, yang tidak makul makna, yang bisa difahami, dicerna oleh akal. Ada yang tidak bisa dicerna oleh akal, tapi bukan berarti bertentangan dengan akal. Sehingga cara beragama kita ada memang kalau ditanya tentang dihadapkan kepada akal kita enggak ketemu karena namanya ta'abbudi. Justru itu ujian kepatuhan kita kepada perintah Allah. Kalau kita melakukan wudhu yang kita basuh wajah itu perintah tangan. Padahal tadi sebab batalnya wudhu adalah karena mungkin buang air kecil. Atau mohon maaf buang angin. Tapi yang dibasuh adalah wajahnya. Sehingga kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu pakai akal-akalan, niscaya sepatu itu yang diusap. Ada kan bab mashul khuf. Khufainnya, mengusap sepatu. Di saat kita boleh misalnya dalam keadaan tertentu, khususnya di musim dingin, kita tidak melepas sepatu kita yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian tanpa kita melepasnya, kita berwudu tanpa melepas, hanya mengusap. Tapi yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bawahnya. Padahal yang dipakai untuk memijak tanah adalah bagian bawahnya. Dan masih banyak. Ini urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang sudah dikuasai oleh keimanannya, maka enggak perlu banyak tanya. Selagi itu perintah dari Allah, ya sudah. Yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang difahami oleh para ulama, maka sam'an wa ta'atan. Kami patuh. Nah, ini melaksanakan amanah semacam ini ada hubungannya dengan keyakinan. Kalau keyakinannya kuat, maka di saat menjalankan amanah pun menjadi ringan. Akan tapi di saat sebuah amanah itu tidak dianggap lagi sebagai amanah, sehingga dia beban, berat. Lah kalau sudah berat menjalankan amanah, maka menjadi tidak mampu. Dari saat tidak mampu, maka tidak melaksanakan amanah. Dia tahu matanya ini adalah amanat. Jangan sampai menjadi mata khianat. Sehingga selagi bahwasanya mata ini harus dijaga, karunia Allah, amanat yang Allah titipkan
kepada hamba tersebut untuk kesenangan dirinya, untuk melihat. Maka dia akan menjaga matanya. Susah baginya kalau betul punya kekuatan, keyakinan akan amanah ini untuk menggunakan mata untuk yang haram. Begitu juga harta yang Allah berikan kepadanya. Karena dia mengerti siapa yang memberi. Amanah. Termasuk dengan sesama manusia. Sederhananya ya, kalau ada seorang ayah yang rindu kepada anaknya dan sangat mencintai sang anak, akhirnya, nak kau datang ke sini nak, aku kangen kepadamu. Tapi ayah tidak bisa datang. Kau datang ke sini nak ya. Ayah kirim mobil, nanti kamu segera datang ke sini. Setelah mobil sampai kepada sang anak, anaknya keliling-keliling, tapi nggak nyampe ke ayahnya. Tidak amanat dia. Di saat diberi oleh ayahnya mobil tadi, ternyata dia terlena dengan mobilnya. Wah enak ini, buat mancing kayak, buat keliling, sampai lupa nggak ke ayahnya. Nah, di saat dia tidak menganggap itu sebuah amanah, maka lihat, begitu mudahnya dia menggunakan sesuatu tersebut untuk selainnya. Tapi kalau yakin, ayahku, ada kecintaan kepada ayahnya, dia akan rindu kepada ayahnya, yakin rindu kepada ayahnya. Lihat, bahkan kalau sebelum dikirim mobil pun dia akan berangkat, apalagi setelah dikirim mobil, kirangnya luar biasa. Lalu bagaimana seorang hamba yang katanya iman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin ada surga, ada ridho Allah, ada hukuman Allah dan seterusnya. Kemudian diberi oleh Allah amanat namanya harta, yang harta itu berbunyi begini, hai hamba Allah, aku dikirim Allah kepadamu untuk kau menuju kepada Allah. Kalau dia meyakini betul bahasanya, punya keimanan yang kuat, lah hubungannya dengan keimanan yang tinggi, keimanan yang kuat kepada Allah, niscaya dia akan bergegas dengan kekayaan yang Allah berikan tadi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjalankan amanat, ada hubungannya dengan keyakinan. Kalau kita mencoba memahami dengan akal, yang tidak beriman tidak urusan dengan keimanan, tapi ada hubungannya dengan keyakinan. Dipasrai uang, tolong simpen. Ada auditnya, ada penguatan, ada kontrolnya, segala macam. Dan kontrolnya ketat banget. Wah ini kalau menggunakannya nggak bisa macam-macam ini. Kalau nyeleweng sedikit ketahuan, nanti penggal leher sama raja. Kalau dia yakin rajanya serem, rajanya pasti dengan kekuatannya, kemudian kontrol keuangan juga pasti rapat dan sebagainya. Kira-kira ini tanpa urusan keimanan, dia melaksanakan amanat dengan benar atau tidak? Pasti dia akan melaksanakan dengan benar. Karena ngerti apa? Dipantau ini. Semua yang disuruh membagi-bagi. Dia ngerti setiap yang dibagi nanti akan ditanya. Kau dikasih berapa, kasih berapa, kasih berapa. Kalau sampai ketahuan berbohong, nggak benar, wah saya akan dihukum. Dan raja kalau menghukum nggak main-main, rajanya ini wah tegas bener nih. Loh, tidak ada urusan dengan keimanan, tapi dengan keyakinan bahwa akan dikontrol. Kemudian setelah itu ada hukumannya jika salah, dia menjalankan amanat dengan benar kok. Jadi urusannya adalah dengan keimanan. Makanya di surat Al-Mu'minun orang-orang beriman, kalau imannya benar ya ini akan mudah menjalankan amanat. Menjalankan amanat. Ya seperti itu kurang lebihnya. Sehingga tidak menjalankannya amanat karena menipisnya, kroposnya keimanan. Sehingga disebutkan di sini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Lalu koreksi kepada diri sendiri, amanat apa saja sih? Amanat. Permasalahannya ada di dalam dirinya, kropos keimanannya. Jadi apa saja, tetap saja dia tidak apa? Dia akan khianat. Kalau orang jujur, biarpun dikasih dibebani seberapapun, minta manhu bikin toren ibaratnya kau. Diberi amanat biarpun dengan harta yang sangat luas, maka dia akan menjalankan amanat. Tapi kalau sudah mengkhianat, biarpun sekecil apapun juga tidak dilaksanakan. Enggak mampu dia. Ini kalau sudah bicara amanat, ini kan urusan dengan Allah, dengan manusia.
Kalau sudah sifat amanat tidak ada dalam diri seseorang, orangnya namanya amin. Sehingga termasuk satu sifat yang ditempelkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad dari sejak beliau belum jadi Nabi adalah amin. Jujur melaksanakan amanah. Karena itu adalah yang dirasakan indah oleh semuanya. Jadi orang amin, orang yang amanat ini adalah nyaman. Dia sendiri yang nyaman, bagi orang lain juga nyaman. Anda pun senang dengan orang yang amanat. Sehingga yang tidak amanat paling membahayakannya orang. Seorang istri suka ngambil duit suaminya. Suami tiba-tiba jual, makanya tidak amanat. Tidak indah dalam ribut begitu kalau sudah orang tidak amanat. Dan amanat itu luas, makanya kita perlu menerjemahkan amanat itu hanya bukan sekedar urusan keuangan saja, yang lainnya juga. Amanat. Lah kalau sudah mental, ya mental tidak amanat, jadi apa saja juga rusak dia. Kalau bicara tentang koruptor besar di sebuah negara, bukan masalah karena dia jadi pejabat, bukan, karena mentalnya mental pengkhianat. Kalaupun dia jadi pembantu, sayur harganya 700.000 dibilang 1.500, korupsi dia. Ngurusi masjid juga kota amal masjid hilang. Jadi koruptor itu tidak hanya ada di negara, di mental siapapun dia. Dan itu tanda-tanda kemunafikan juga. Bahkan bisa saja munafik yang sesungguhnya. Idza tumina khan. Jika diberi amanat dia berkhianat. Maka dari itu ayo kita belajar menjalankan amanah. Sekecil apapun harus kita laksanakan amanat itu. Jangan biasa trader dari kecil. Dari uang 5.000 rupiah tidak kita sampaikan. Ada orang tolong kasihkan gitu 5.000. Kadang orang mengendengkan, besok lupa, ketumbuk lagi, lupa. Dari 5.000 menjadi 500.000. 5 juta, akhirnya biasa tidak menyampaikan amanah. Hati-hati, pemangkas ini menjadi kroposnya keimanan adalah orang biasa tidak amanat. Ahad di sini adalah perjanjian kita dengan Allah. Ya, setelah kita beriman kepada Allah, kita berjanji untuk melaksanakan perintahnya. Dan juga apa yang sudah kita lakukan perjanjian dengan sesama manusia. Biasanya ini ada satu paket juga dalam hadis Nabi. Alamatnya orang munafik adalah idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia ingkar janji. Ini ada tanda-tanda kemunafikan. Jadi lawannya mukminun munafikun, mukminun munafikun. Bukan kufar saya. Kalau kufar jelas di wilayah. Tapi yang repot adalah di dalam tubuh kaum muslimin ada munafikun. Jadi pembahasan lebih dalam lagi. Ini bukan urusan mukminun kufar, mukminun kafirun, mukminun kafir. Orang kafir jelas di luar wilayah. Tapi yang paling menyeramkan adalah seolah-olah dia seorang beriman tapi ternyata tidak ada iman di dalam hatinya. Ada pada zaman Nabi. Juga ada pada zaman setelah Nabi. Zaman ini pun juga ada. Munafikun. Jadi kita membaca ayat ini untuk memastikan, untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kita masuk enggak golongan orang-orang semacam ini. Dimulai dari waladina. Hum alanilhum anilahwi mu'ridin. Waladina hum lizakati mu'ridun. Waladina hum lizakati fa'ilun dan seterusnya. Kita sudah menjalankan atau betul. Satu demi satu. Jadi memang ayat ini perlu kita baca berulang untuk meningkatkan kualitas orang beriman. Jangan sampai kalau ditanya yang korupsi umat Islam, yang nyolong umat Islam. Nah ini Islam semuanya, Muslim. Bukan Islamnya yang salah, manusianya yang menjalankan agamanya tidak benar karena tidak amanah. Tidak amanah. Dan tidak amanat ini juga menjadi penyakit ya. Akhirnya orang kalau sudah sama-sama tidak amanat, cocok sama yang tidak amanat. Kenapa? Sama-sama punya rahasia, aku lebih aman dengan dia. Kenapa? Kalau aku dengan dia, dia ngomongin, dia bongkar, aku tak bongkar juga. Akhirnya sama-sama tidak membongkar. Ya sudah kita tingkatkan saja kualitas maksiat dosa kita. Kan kita sama-sama aman. Sehingga ini adalah di dalam kaum muslimin banyak terjadi. Bahkan ada negara kafir, coba negara kafir yang tidak ada urusan dengan Allah, tidak keimanan. Lihat. Kejahatan-kejahatan yang sifatnya mengganggu kemanusiaan dibunuh. Koruptor dibunuh, ini dibunuh. Biarpun ini adalah satu ketegasan hukum, tapi sifatnya duniawi. Dia hanya takut urusan dunia. Mereka jujur karena takut urusan dunia. Takut dihukum, takut di ini. Sementara orang beriman ini lebih dahsyat lagi seharusnya urusan dengan Allah.
Hukuman di akhirat. Tidak perlu kita menengok orang lain, tengok diri sendiri. Apakah saya golongan orang yang sudah menjalankan amanat atau tidak? Kita jangan sibuk ngurusi pejabat di sana. Anda jadi apa? Itu saja sudah. Jadi ustadz, kenapa kok terlambat 5 menit, 10 menit? Ogah-ogahan. Sementara kita mengajar di sebuah kampus, dosen, saya harus belajar. Ngajar. Dapat gaji utuh. Apakah itu sudah hebat? Ya tidak amanat dong. Jamnya tak tepat kok. Bekerja. Coba kalau indah, Islam menjalankan. Kalau bekerja Anda jam 7, cuma jam 7. Kenapa? Kurang dari jam, kalau jam 7 lebih Anda baru datang. Selisihnya ini dimakan anak Anda, itulah haram. Harus ini amanat ini perlu dikuatkan keyakinan akan begitu pentingnya kita menjalankan amanat. Kami punya seorang guru suatu ketika, guru dengan guru. Karena guru kami ada yang ngajar guru, kemudian ada muridnya sudah jadi guru. Gurunya itu ngajar di kelas. Jam berikutnya adalah muridnya ini, yang sudah alim besar. Langsung nggak mau masuk ke depan pintu. Jam saya ini guru. Kepada gurunya ngomong jam saya. Karena ini ada urusannya dengan sesuatu halal haram. Bangga gurunya tersenyum. Karena guru yang pertama itu senang ngajar, jadi suka kelewat kalau ngajar. Guru berikutnya nggak mau jamnya keambil. Kemudian untuk mencari kehalalan, makanya dia akan membuka tambahan pelajaran tambahan untuk para santri, khawatir yang aku makan nanti ada yang kekurangan. Loh, begitu takutnya kepada Allah. Ya pantesan. Tentram, damai orangnya. Ini kejujuran ini. Amanah ini perlu sekali, itu amanat di pundak kita. Kalau jadi pembantu dia bisa amanat, kalau dia jadi presiden juga amanat. Permasalahan mental atau penyakit, kekotoran hati, keroposnya iman. Baik, kemudian ini urusan dengan Allah dengan sesama manusia. Makanya jangan sampai kita mengentengkan amanah perlu menyampaikan keuangan dan sebagainya. Biarpun hanya Rp1.000 selagi itu amanat dibebankan kepada Anda, sampaikan. Tidak perlu kita mengoreksi orang lain, sungguh ini. Kita sering ngoreksi orang, kita lupa. Hari ini kita mungkin seorang ustadz bicara tentang koruptor, neraka, ngerusak bangsa dan negara. Kau tidak sadar ustadz duit pondok kau makan. Jadi anting istri. Majelis pengajian, Masya Allah, waktu membuka kota amal nggak boleh ada yang tahu. Biar hitungannya tidak kelihatan. Oh, sengaja kita mulai dari kalangan ustadz karena ini banyak. Ini di dunia ilmu. Loh, seolah-olah dia bebas bicara tentang koruptor di sana, dia sendiri ngembat makan duit haram. Loh, banyak majelis taklim. Panti asuhan, anak yatimnya tetap nyungsep, makannya hanya kerupuk, dia makan paha ayam. Loh, ini kita perlu koreksi pada diri kita sendiri. Kita sering lupa. Ilmu untuk kritik orang, bukan untuk kritik di sendiri. Soalnya kita bukan manusia lagi. Aku ini, ya ayyuhalladzina amanu ini, orang-orang, ya ayyuhan nas, manusia, alladzina amanu, semoga kita masuk golongan beriman. Jadi Al-Quran untuk kita, bukan untuk dia. Al-Quran untuk aku dulu. Aku. Ini bicara amanat. Aku sebagai seorang ustadz, aku sebagai seorang guru, aku sebagai orang yang pegawai, aku sebagai seorang direktur, aku sebagai seorang pejabat, aku sebagai seorang presiden, gubernur, dan seterusnya. Nah, kalau kita serius memahami makna ini amanat ini, indah. Baginda Nabi adalah Al-Amin. Sebelum menjadi Nabi. Dan biarpun orang tidak beriman, mempesonakan kalau dia amanat. Mempesonakan amanat. Biarpun bukan dari orang tidak beriman. Bahasan profesional, kayak segala macam istilah-istilah, oh cakep, hebat, jujur, dan seterusnya. Baik, kita sebagai orang yang beriman harus kita kuatkan iman kita. Ada hubungannya tentang keimanan dan kekurangan antara amanat dengan keimanan. Hilangnya tidak amanatnya seorang itu berarti keroposnya keimanan. Imannya eksan, munafikin, wah orang munafik pada zaman Nabi dahsyat. Hari ini pun juga ada orang munafik tentunya. Bisa jadi ya jubahnya juga gede-gede.
imamahnya gede-gede. Majelisnya bisa gede-gede, pondoknya bisa saja gede-gede. Itu harus waspada. Tapi tidak amanat. Wah, rajin pengajian, majelis taklim paling rajin di majelis taklim. Termasuk dia paling lama. Ternyata dia yang punya langganan, yang paling suka ngurangi sumbangan masuk. Wah, kalau dengar ceramah paling nangis dia. Enggak menangisi dosanya. Hati-hati, inilah belajar. Ku anfusakum, jaga dirimu sendiri dari api neraka. Al-Quran, ibda' min nafsik, dari diri kita sendiri. Nah, ilmu itu kalau bukan untuk kita sih, biasanya orang terlena. Kayak kita ngomong tentang gunjing, yang bicarakan gunjingnya orang. Ngomong tentang dosanya orang, selalu dosanya orang, seolah dia tidak pernah berdosa. Ini bahaya. Bicara tentang orang tidak aman, dia sendiri tidak amanat, tidak sadar. Termasuk sebagai kakak tertua yang diamanati oleh orang tuanya untuk bisa menjaga adik-adiknya. Dia ngembat waris, ngambil waris saudaranya. Dia paling ustad dia, paling alim dia, paling hafal Quran dia. Tidak amanat juga. Adiknya ditelantarkan. Sepahit apapun berita hari ini, telan ini obat untuk kita berubah. Jangan Anda menyerah. Setelah itu Anda akan berubah semuanya. Harus kita waspada. Amanat, amanah, amanah, amanah. Yang Allah berikan kepada kita, yuk kita laksanakan. Supaya kita tidak tergolong orang-orang munafik, dusta, bohong. Kalian ahli iman, punya pondok, majelis taklim, ahli zikir, segala macam, munafikun. Orang-orang munafik. Dan memang kita tidak boleh menilai orang sebagai munafik. Ya kan tidak boleh. Sebenarnya ini enak sebetulnya. Kita tidak boleh mengatakan orang lain munafik. Kalau Nabi mengatakan betul bin Ubay misal munafik, karena Allah memberi wahyu, memberitahu kalau dia munafik. Dan Nabi tahu kalau orang munafik berarti kan imannya nggak ada, kafir secara batin dia. Cuman serba salah ini manusia munafik. Ini pada zaman Nabi bikin susah. Dibunuh nggak mungkin, nggak dibunuh mengganggu. Kenapa kalau dibunuh nanti orang-orang kafir mengatakan Muhammad membunuh temannya. Tidak dibunuh, kurang ajar ya nggak kira-kira. Memang luar biasa munafik. Ingat surga. Ingat neraka. Anda punya amanat apa ini? Apa yang amanat dibebankan di pundak Anda? Ayo. Anakmu adalah amanat di pundakmu. Kau bimbing seperti apa? Maka kita pun di samping kita memantapkan kesadaran akan pentingnya amanat, lalu kita perluas pemahaman amanat. Apa saja amanat? Anakmu. Maka jangan anggap anak sebagai nikmat saja, tapi harus kau sadari anakmu adalah amanat. Mungkin orang syukuran punya anak, tapi lupa bahwasanya dia amanah. Ketahuilah bahwa orang yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Karena dia tidak punya kewajiban untuk menjaga amanat namanya anak. Yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi yang punya anak banyak masuk neraka gara-gara anak. Semoga ini semua yang punya anak masuk surga bersama anak karena anak. Ini harus punya kesadaran. Pastikan anakmu kenal Allah. Biarpun dia jadi seorang insinyur, gubernur, presiden, apa saja. Tapi Allah, sehingga dia dengan pendidikan yang benar akan menjadi orang yang akan bisa melaksanakan amanah. Jadi amanahmu nanti akan menjalankan amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua dari kita punya tanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah apa dan siapa yang di bawah naunganmu. Termasuk ini kita perluas saja hari ini masalah amanat. Jika Anda punya satu karyawan, ketahuilah dia amanat di pundakmu. Jika kau bisa menghantarkan karyawanmu menjadi orang baik, soleh menuju surga, engkau mendapatkan kebaikan. Tapi kalau punya karyawan satu saja, Masya Allah, sholat enggak, ini enggak, bermaksiat iya, lalu kita tidak bisa memberesinya, atau tidak bisa mengarahkannya, enggak pernah mendidiknya, satu saja menjadi sebab neraka. Apalagi Anda bos gede dengan 1000 karyawan. Ayo. Kalau pilihannya cuma 2, enggak ada 3-nya,
Pilihan ketiganya disimpan. Satu, Anda nggak punya karyawan, duit pas-pasan, sehingga Anda punya amanat, selamat masuk surga. Atau Anda punya perusahaan terbesar di negeri ini, karyawannya sampai 5.000, tapi semuanya Masya Allah, Anda masuk neraka. Pilih mana? Pilih yang pertama. Saya pilih yang ketiga, yang sembunyikan. Pengusaha besar, kaya raya, bisa menjalankan amanat, masuk surga. Yang benar. Loh, Anda ini bos loh ya. Bos ini punya perintah, kan enak. Yang kerja denganku awas sholatnya ya. Yang kerja denganku tolong nutup auratnya ya. Bahkan setiap ada orang tampak dia semakin baik. Dikasih bonus dong. Itu kan enak seperti itu. Itulah pengkabulan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semakin banyak orang bersama kita, semakin besar amanat. Dan amanat yang pernah disodorkan kepada semua semesta, semuanya menolak. Hanya manusia yang menerimanya. Karena dia adalah punya kebodohan. Al-Quran menyebut tentang kisah amanat, pernah disodorkan. Makanya ayo menjadi manusia cerdas dengan keimanan. Waladzinahum, kita lanjutkan. Selesai masa. Perlu kami ingin menjelentrehkan, ternyata banyak amanat. Jangan hanya sekedar amanat itu seperti uang dititipkan 5 juta, 10 juta. Bukan itu saja, anakmu amanat. Istrimu amanat. Suamimu amanat. Bahkan lebih dahsyat lagi kalau orang sudah menyadari istrinya adalah amanat. Bukan sekedar dijaga. Dia akan semakin maksimal nanti dengan pasangannya karena amanat. Zalim, melantarkan dan seterusnya. Suaminya masih banyak. Ayo. Yang punya karyawan 1-2. Memang tentunya bukan berarti langsung ada pulang pakai rambut harus gini. Enggak. Anda berusaha menggiring mereka pada kemuliaan. Yang belum sholat diajari sholat. Dikasih bonus dalam 1 minggu ini ada 2 jam yang kamu bebas tidak usah kerja. Tapi wajib ngaji. Allah. Enak. Setiap Sabtu terakhir, Sabtu sebelum gajian, sebelum terima uang. Sabtu biasanya kan selesainya jam 4 sore. Untuk sekarang, mulai sekarang, setiap Sabtu selesainya adalah jam 3. Tapi jam 3 masuk ruang belajar sholat. Waduh, nggak akan ngurangi rizkimu, wahai hamba Allah. Kami terpesona sebuah perusahaan. Saya tidak tahu siapa orangnya. Langsung ada tulisannya. Yang bekerja di sini adalah orang yang siap melaksanakan sholat pada waktunya. Itu saja kalimat pendek. Itu kan ada makna di balik itu semuanya. Ustadz pun bangun pondok gak pernah mikir ternyata yang tukang batunya tukangnya gak sholat. Ini ustadz. Ustadz bangun masjid, yang bangun masjid gak pernah diajari sholat. Ustadz, ayo. Ada atau tidak kira-kira? Coba, gak usah Anda mencari-cari, kira-kira. Hanya yang penting masjid gede. Nah, ini jangan-jangan bukan karena Allah. Wah, kepanitiaan saya, ketua pembangunannya adalah saya. Terserah yang kerja gak sholat. Loh, ini kan umat Nabi Muhammad. Masa gak sholat bangun masjid? Ya inilah yang perlu adalah justru kita memperluas makna ini, memahamkan kepada diri kita itu supaya semua orang punya sadar bahwa saya ternyata punya amanat. Jangan amanatnya hanya di Quran saja, ditempelkan di ayat itu saja. Amanatihim. Ternyata dia tidak merasa punya amanat. Nah, karena tidak merasa punya amanat ya sudah. Enggak koreksi diri. Kita sering ingatkan. Bangun masjid. Ternyata yang bangun masjid tidak pernah sholat. Mungkin ada berkata, wah tukangnya dosa semua. Ente jangan salah ngomong. Yang paling gede dosanya itu ustadznya. Oh repot kok tukangnya. Tukangnya adalah subhanallah suatu ketika ada di sebuah tempat di saat tukang diingatkan untuk sholat senangnya luar biasa. Lalu kamu apa? Aku kerja di sana malah dilarang sholat. Sehingga kebiasaan dilarang sholat akhirnya tidak sholat. Di saat disuruh sholat ternyata girangnya luar biasa. Loh, ada itu. Ini masalah amanat, jadi memahamkan amanat jangan sempit sekali sehingga seolah-olah wah aman saja kita. Padahal di sana kita ngelanggar amanat, di sini ngelanggar amanat, di sini ngelanggar amanat. Dengan anak nggak benar sekolahnya di mana? Anakmu kenal agama enggak sekolah, hanya pikirannya agar anakku jadi pebisnis.
Jadi orang sukses, kaya di dunia, setelah itu masuk neraka. Loh, gak pernah memikirkan urusan akhiratnya? Boleh, anak Anda bisa jadi dokter hebat, boleh. Jenderal, jadi ini, oke. Tapi yang bibirnya selalu basah dengan kalimat-kalimat zikir. Waktu dengar suara adzan berkumandang, bergetar hatinya, ingin segera melaksanakan sholat. Tengah malam tahajudan. Ada yang haram dia hindari. Allah itu adalah anak Anda. Tanpa pendidikan ya gak bisa dong. Anda punya tugas, itu amanat. Amanat yang ada di pundak Anda. Karyawan amanat di pundak Anda. Santri-santri amanat di pundak Anda. Makanya ustadz itu punya peraturan dong. Sehingga orang para wali santri di saat ada peraturan di pondok ini sebetulnya karena menjalankan amanat demi kebaikan anak itu sendiri. Urusan capek lebih capek kalau di pondok banyak peraturannya begitu. Yang negakkan peraturan kan juga manusia, capek juga. Akan tapi demi kebaikan anak-anak. Enggak boleh ke sana, enggak boleh ini, harus begini, harus itu. Jangan hanya ngumpulin orang saja. Tidak ada rambu-rambu, tidak ada peraturan. Mungkin Anda punya anak. Lalu kita bicara pondok, bukan berarti anak Anda harus pondok. Bukan, mohon maaf. Maksud kami adalah harus kenal Allah. Pondokkan hatinya, sambungkan hatinya dengan tempat mulia. Sampai tampak di wajahnya, di dalam gerak-geriknya ketawaduan kepada tempat yang mulia. Ada seorang anak dibawa masuk pondok tidak mau. Gemeteran, ternyata tidak maunya bukan karena dia benci dengan pondok. Ada haibah, ada wibawa pesantren yang ada di matanya. Selamat anak kayak begitu tuh. Beda loh ya, enggak mau ketemu kiai, ketemu ustadz, enggak mau, gemeteran. Kenapa? Kekaguman yang luar biasa, telah menguasai dirinya. Loh, ini anak hebat, ayahnya mendidik dahsyat. Kalau ada kekaguman, selamat dia. Loh, itu anak enggak masuk pondok, tapi lihat. Masuk gedung itu sudah kayaknya, oh enggak deh, takut saya, ada. Ayahnya cerita, anak saya enggak mau bukan karena apa? Karena kekagumannya. Ya. Ini mulai dari, makanya kita ajarkan ke tempat masjid. Oke, anak Anda tidak bisa masuk masjid, akan tapi didik hatinya masuk ke masjid. Sumbangan, sayang, uang sekolahmu, uang sakumu kan ada lebihnya. Atau sisihkan uang sekolahmu. Kamu dapat berapa dari abinya? 1 juta ya. Baik, sisihkan 50.000 untuk masjid yang di sampingmu. Musola di samping kos-kosamu, terus sambungkan. Atau kiai yang ada di sana, biar sambung Ustaz, pondok kiai. Ini termasuk mendidik anak, ini luas sekali. Jadi menyangkut pendidikan anak, menjaga harta, dan seterusnya. Apalagi? Oh banyak. Handphonemu itu amanat. Handphonemu adalah amanat. Itu karunia dari Allah, rizki dari Allah. Untuk mempermudah dirimu komunikasi dengan istrimu, anak-anakmu. Akan tapi kenapa digunakan untuk yang lainnya? Yang menjadikan Allah murka. Televisi yang kau beli adalah amanat. Apa yang keluar gambarnya? Itu gambar menjadikan Allah murka atau Allah ridho. Harus kita pikirkan itu semuanya. Kalau pilihannya 2, antara punya TV tapi malah nggak benar atau nggak punya TV, tentu milih nggak usah punya televisi. Tapi pilihannya ada televisi tapi untuk menjadi baik, kan itu. Itu amanat, jangan dianggap sepele. Permasalahannya sempit memahami amanat. Ada orang di rumah tuh televisinya 24 jam nyala, pokoknya nyala, terserah yang nyanyi, yang keluar tuh adalah setannya keluar atau aduh macam-macam. Tidak pernah peduli, latah. Padahal itu adalah amanat. Nah kita perlu cerdas betul hari ini. Wah hebat. Hebat cerdas menjalankan amanah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan amanah. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah amanat untuk kita jaga. Kita kembalikan kepada Allah. Keluarga amanat, harta amanat, tahta amanat, karyawan amanat. Semua bersama kita adalah amanah yang Allah bebankan kepada kita. Ayo kita laksanakan amanah, kita jaga dengan benar. Sehingga imbalannya adalah kedekatan kepada Allah, ridho Allah, surga Allah, kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Dan itulah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazalan kami.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.